Hai, ketemu lagi. Ini tanggal 29 Maret 2020, hari Minggu. Buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah bacaan umum, bacaan harian untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Dan buat teman-teman yang butuh melihat hasil dari video ini dalam waktu singkat, saya menyediakan tulisan di bawah video ini, ada di description, silahkan baca di situ. Oke, kita mulai bacaan pertama dengan Rumi Oracle. Dan buat teman-teman yang baru, setiap hari Sabtu dan Minggu saya mulai bacaan dengan Rumi Oracle. Kita acak dulu satu kartu, dan saya akan ambil yang di tengah. Dan kita lihat apa Whirling Goddess. Whirling ini bubble ya, seperti terus bergerak. Goddess tentu saja adalah keindahan kita. Goddess ini kita lihat figurnya perempuan, dewi sebenarnya. Ini wajahnya sedang melihat ke atas. Di bawah warna-warni dan kartu ini dominan warna ungu. Let's see. Apa yang menjadi isinya nih nomor 30. Whirling Goddess. Lose your head. Ya, memang tidak ada kepalanya. Not a single thread that has a head can go through the eye of the needle. Rumi. Jadi di sini bicara mengenai jangan gunakan kepala. Kepala adalah pikiran, maksudnya logika. Karena tidak ada satupun jalan yang kalau kita pakai kepala, kita tidak bisa lewat dari lubang jarum. Karena terlalu besar. Tapi intinya sebenarnya kalimat ini menyatakan kadang-kadang kita bisa melewati masalah tersukar pun kalau kita nggak ada kepalanya. Jadi ini bukan menengadah ke atas ya, ini memang tidak ada kepalanya. Karena pada saat ini, entah kenapa, karena ini bacaan pertama, saya belum tahu kenapa pesannya adalah jangan gunakan logika. Karena untuk memecahkan masalah yang di depan kita, yang dibutuhkan bukan logika. Oke, kita lanjut dengan bacaan dari Lenormand dulu. Ambil 3, kita lihat hasilnya, baru kemudian kita gunakan kartu yang sama untuk clarifier dari Telima Tarot yang 3 kartu. Jadi kita ambil 3 kartu dulu. Oke. Kalau dari sini adalah kita sendiri dalam rangka belajar sesuatu yang lebih tinggi. Dari ini kita harus mampu melepaskan sesuatu, harus mampu melepaskan sesuatu, iya. Dan itu harus keputusan dari kita, tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Kita ambil new reading dari sini, past, present, future. Oke, kita bahas satu persatu. Masa lalu atau pastnya adalah Seven of Pentacles terbalik. Di masa lalu, kita menunggu sesuatu untuk tumbuh. Kita menunggu dan saat ini sudah tidak lagi menunggu. Jadi kita sudah tahu apakah yang lalu berhasil atau tidak berhasil. Tetapi karena di bawah adalah sabit, ini harus menghilangkan beberapa. Jadi sepertinya kalaupun dia mau tumbuh subur, kita harus melepaskan sesuatu yang membebani atau menghalangi proses untuk menjadi lebih matang. Kemudian yang di tengah yang saat ini adalah Five of Wands terbalik. Five of Wands bicara tentang perubahan. Jadi seperti di persimpangan dan kita mengambil jalan yang tidak biasa kita ambil. Biasanya kita ambil ke kanan, sekarang kita ambil kiri. Karena kita melihat bahwa yang ke kanan itu kita sudah tahu. Bagaimana ke kiri kita mencobakan hal yang baru. Dan itu adalah keputusan kita sendiri untuk ambil yang kiri, bukan ambil yang kanan. Di sini kanan kirinya tidak ada konotasi apa-apa kecuali bahwa kita mengambil rute yang tidak biasa.
Five of Pentacles, setelah kita mengambil rute yang tidak biasa, ke depannya memang kita harus berjuang sendiri. Dan di tempat kita harus berjuang sendiri, kita akan punya kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, ya. Jadi kalau kita lihat ini juga, ya, dari yang lalu kita belajar bahwasanya untuk berhasil harus ada pengorbanan. Saat ini kita mengambil rute yang tidak biasa dan itu adalah keinginan kita sendiri, berani untuk belajar sendiri di masa yang akan datang. Oke, saya akan lanjut dengan ini adalah Angel Therapy Oracle Cards dan saya mengambil Dream Garden Spread. Jadi gambarnya seperti ini. Dan ini semuanya adalah kartu yang jumping. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karena saya mengambil satu kartu advice. Kita lihat 7 kartu jumping, kita baca satu persatu. Progress of effort. Jadi kemajuan dari usaha kita adalah kita berusaha untuk melepaskan diri dari adiksi. Dari ketergantungan kita terhadap satu yang biasa yang lalu yang kita sudah setengah mati berusaha untuk melepaskan tetapi belum bisa. Nah, saat ini progresnya adalah kita mampu keluar dari adiksi kita. Dan yang namanya adiksi itu tidak hanya adiksi ke zat-zat ya yang masuk ke tubuh kita, tetapi termasuk adiksi dalam berpikir ya. Kita kebiasaan harus menyiapkan semua secara berlebihan, obsesi, kompulsi, semua kita harus menyiapkan semua segala sesuatu dengan penuh kecemasan untuk melakukan sesuatu. Kita tidak bisa tenang untuk menjalani sesuatu. Hal itu tuh termasuk adiksi lain, adiksi perilaku, misalnya adiksi untuk gambling, adiksi seks, dan lain sebagainya. Adiksi-adiksi yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang kalau dilakukan tidak dalam berlebihan, maka itu sebenarnya tidak apa-apa, karena itu ada bagian dari tubuh kita yang membutuhkan. Tetapi ketika kita sudah tidak bisa lagi mengendalikan diri terhadap kebutuhan tersebut, maka itu namanya adiksi. Dan tadi kartunya menyatakan bahwa progresnya sekarang kita sudah bisa somehow keluar dari adiksi tersebut. Subconscious voice adalah Archangel Michael, ya. You're working very closely with this powerful archangel who's protecting and guiding you through this situation. Jadi sebenarnya sampai kita bisa keluar dari masalah itu, sebenarnya ada yang membimbing kita dan itu pembimbingannya diberikan secara tidak sadar ya, dari pendengaran kita, dari kemudahan-kemudahan yang kita temui sehari-hari untuk bisa keluar dari adiksi ini. Peristiwa-peristiwa yang tampaknya seperti bencana, tapi sebenarnya ini membuat kita punya kemampuan untuk bisa keluar dari situasi yang mengungkung kita, ya, hal seperti itu. Passion for dream, keinginan kita untuk memimpikan sesuatu adalah sacral chakra. You are highly sensitive to chemicals, additives, processed foods, and ya additives itu makanan yang yang diawetkan dan banyak hal makanan di sini ya. Respect your sensitivity by avoiding harsh items, situation, and relationships, termasuk relationships ya. Jadi kita sudah keluar dari adiksi itu dan itu adalah perjuangan yang berat dan kita secara tidak sadar dibantu oleh tim dari yang tidak terlihat di kita bahwa kita bisa keluar, tetapi kita masih sangat sensitif untuk kembali ke adiksi. Yang namanya adiksi biasanya kadang-kadang membuat orang bisa relapse ketika dia merasa sangat tidak aman lagi, insecure-nya datang, maka adiksi seperti jalan keluar lagi dan itu dengan sangat mudah kembali ke situasi adiktif lagi, ya. Dan itu adalah, bahkan itu masih menjadi keinginan kita, sukar sekali untuk melepaskan diri.
Collaborators in your garden adalah power animal. Kalau saya melihat kartu ini seperti mencari teman, karena kalau teman orang biasanya kadang-kadang kita tidak kita merasa bisa mengendalikan orang, bisa menipu dia. Ya, saya sedang bicara tentang adiksi. Jadi mungkin pada tahap tertentu kita yang tidak adiksi sebagai satu penyakit juga kadang-kadang kita kalau merasa temenin aku dong biar aku nggak ini gitu ya. Kadang-kadang kalau teman kita begitu pengertian sama kita, somehow sebenarnya seperti nggak ditemenin juga karena kita bisa triki-triki. Nah, kalau di sini collaborators in your garden itu kan keinginan kita. Maksudnya adalah barangkali kita cari teman yang sangat polos, yang tidak punya kepentingan apa-apa, misalnya pet, hewan peliharaan di rumah. Dan kalau memungkinkan, mungkin itu akan membantu karena biasanya pets ya, itu memberi relaksasi buat kita, belajar kita mencintai individu lain. Walaupun itu adalah hewan, kita berusaha untuk unconditional love karena kita berusaha satu arah kan, mencintai dia, mengerti dia, memberi makan dia. Tetapi memang itu adalah hewan atau makhluk yang kita memang perlu lindungi. Dan saya menganjurkan ini buat orang yang siap. Jadi kalau orang yang tidak siap artinya punya kecenderungan untuk agresif, kemudian menyakiti hewan, itu juga jangan ya. Itu tidak membantu sama sekali. Nah, ini yang saya maksud. Dan kadang-kadang kita juga tinggalkan tidak selalu di tempat yang memungkinkan untuk memelihara hewan ya. Misalnya di apartemen yang tidak mengizinkan hewan ya. Barangkali bisa juga dengan melihat video-video ya. Saya termasuk penggemar video hewan ya, terutama papi sama kucing, dan buat saya di saat-saat tertentu melihat atau mengikuti channel video yang ada hewannya membuat saya merasa terhibur. I think itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, apa yang harus dilakukan? Action step number 1-nya adalah clear yourself. Kita harus jelas kita maunya apa. Ask the angels to release any toxic energies that you may have absorbed. Oke, clear-nya di sini berarti kita maksudnya clear dari zat adiktif itu, menjauhkan diri dari apapun yang membuat kita adiksi. Adiksi terhadap hubungan yang toksik. Kangen kalau dekat kita sakit, somehow mungkin ada yang benar-benar toksik. Kita melepaskan diri dan pastikan kita lepas sampai adiksi kita hilang. Maksudnya itu action step number 1. Action step number 2-nya adalah parents di sini. The divine truth is that your parents eternally love you to the best of their abilities. Jadi seperti orang tua mencintai anaknya ketika masih kecil kan. The angels are helping you heal from any pain associated with your mother or father. Dan ini kalau menurut saya jadi step pertama, menjauhkan diri dari yang membuat adiksi. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan dengan orang tua. I think this is very clear, dan menurut saya ini adalah jalan yang paling dasar buat kita bisa healing dari trauma-trauma masa lalu. Kalau misalnya adiksi selama ini sudah menjauhkan hubungan kita dengan orang tua dan orang tua kita masih ada, maka lepaskan dari adiksi itu dan kembali mendekat kepada orang tua. Coba deh. Does flower bloom in the garden? Apakah akan berhasil sebenarnya? Listen to your intuitive feelings. Your body is receiving accurate messages from the divine. Jadi ini adalah satu proses di mana kita tidak bisa lengah ya kalau memang sudah ada adiksi. Dan saya juga nggak tahu kenapa memilih kartu-kartu ini dan yang keluar cerita tentang adiksi ya. Dan saya pikir saya tidak ingin mengganti kartu-kartu ini. Barangkali memang ada beberapa teman yang membutuhkan bacaan tentang adiksi, dan kalau buat teman-teman yang mungkin tidak ada kaitannya sama adiksi, barangkali ada orang-orang di sekitar yang membutuhkan bantuan karena mereka dalam adiksi. Mungkin adiksi hubungan toksik. Yang kalau kita sudah tahu, kita kan orang luar.
bisa lihat bahwa hubungan itu bukan hubungan yang sehat, tapi somehow kenapa dia terus mendekat ke hubungan yang tidak sehat itu karena adiksi. Ada sesuatu yang diisi dari orang yang toksik itu kepada orang yang kita sayangi tadi, yang sebenarnya kita ingin tarik dia tapi tidak akan bisa kalau bukan dia sendiri yang menjauhkan diri dari orang yang toksik tersebut. Nah, apakah berhasil atau tidak? Maka sebenarnya badan ini akan menceritakan semua. Kalau adiksi ketika sakau tanda petik ya, sakau bisa sakau apa aja, kangen banget itu juga sakau sebenarnya. Kalau sakau itu kan kita jadi sakit. Kalau kita baik-baik saja nggak ada dia, kita nggak nyari, berarti kita sudah sudah keluar, udah healing. Walaupun kita tetap harus alert, harus waspada. Kadang-kadang di saat tertentu di mana ada peristiwa, mungkin dia sudah lepas selama seminggu, hari ini kebetulan dia menemukan sesuatu yang membuat dia sedih, menemukan informasi tertentu dan kemudian dia kembali sedih, depresi, dan adiksinya bisa kumat lagi. Saya bicara panjang lebar tadi tentang adiksi, tapi sepertinya worth it untuk saya bicarakan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham bahwa saya merasa perlu bercerita tentang hal tersebut. Sekarang tanggal 29 Maret tahun 2020 pukul 12. Kita lihat bahwa di sini tidak ada garis merah. Nah, kita lihat juga bulan sudah ada di Gemini, di mana energinya adalah bersibuk-sibuk dalam keseharian, komunikasi keseharian. Kita ingin ngobrol, chatting, baik langsung maupun tidak langsung, tergantung dengan situasi dan kondisi. Kita lihat kalau bulan itu trine dengan Mars dan Saturnus, dan kita lihat juga Venus trine dengan Jupiter dan Pluto. Dan kalau kita lihat dari chart yang lebih detail, Pluto itu sedang conjunction dengan Pallas Athena. Jadi kita kembali ke chart yang lebih biasa kita pakai. Saya akan satu persatu melihat ya. Venus trine Pluto, Venus ke Pluto itu adalah kita bisa punya a passionate enjoyment in life and its luxury, termasuk ya strong positive sex drive, close relationship ya. Jadi ini seperti hasrat yang begitu besar ketika Venus dengan Pluto trine. Kemudian Jupiter dengan Pluto itu adalah determinasi dan untuk kita ingin yang lebih baik untuk diri sendiri. Venus yang trine dengan Jupiter yang kemarin juga sudah dibicarakan, karena ini adalah maskulin feminin, itu adalah fortunate events. Jadi adalah situasi yang menguntungkan pada saat ini terkait dengan cinta, perkawinan, keberhasilan sosial, kemudian pemasukan, serta hal-hal lain yang membuat kita nyaman. Bulan yang trine dengan Saturnus, ini Saturnus di sini, ini bulan, itu adalah membuat sikap kita lebih bertanggung jawab. Jadi kalau kita punya adiksi tadi, kita tahu bahwa itu bukan satu hal yang baik, maka ada sesuatu yang poking kita gitu ya, kayak colek kita, hey, kamu kan mau sehat ya. Itu diri kita sendiri yang poking atau mungkin orang lain. Mars yang conjunction dengan Saturnus ini suggest inner strength and resourcefulness, use of physical energy. You are a good leader of men, able to show courage and strength in the situation of danger. Jadi kalau kita kaitkan lagi dengan adiksi tadi, jadi sebenarnya kita selain dicolek untuk bertanggung jawab, kita juga punya kekuatan untuk bertahan dalam kondisi yang kuat. Terakhir, Moon trine Mars ya. This aspect will make fearless and enterprising exhibition much initiative and endurance. Jadi kita bisa lebih berani, lebih yakin, lebih berkuat diri untuk menahan godaan. So pada hari ini
Ya, kita lihat tadi satu persatu bahwa sebenarnya kita dalam posisi kuat menahan godaan dan rayuan. Kenapa? Karena kita berpikir yang terbaik. Kalau kita kembali ke kartu-kartu tentang adiksi tadi, nggak sengaja ya, karena itu kartu semua jumping ya. Jadi memang itu pesan ingin disampaikan kepada teman-teman, apakah langsung atau tidak langsung, tetapi sepertinya teman-teman diminta untuk paham tentang adiksi, betapa sukarnya seseorang keluar dari adiksi. Maka hari ini mudah-mudahan teman-teman yang ingin keluar dari adiksi sudah determin gitu ya, sudah sangat ingin untuk keluar dari adiksi, diberi kekuatan. Dan kita tahu kalau dari gambar ini, yang tadinya biasa adiksi itu, ya mudah-mudahan pada hari ini bisa melakukan sesuatu, walaupun harus sendiri berjuang melawan sakaunya, tetapi mudah-mudahan bisa belajar untuk keluar dari situasi ini. Ya, dulu tidak bisa lepas dari adiksi, kita harus memutuskan sendiri keluar dari adiksi, dan kita belajar untuk bertahan di tempat yang sehat. Oke, kita lanjut ke tarot hari ini. Oke. Iya, bertahan. Kita bertahan walaupun sukar sakau. Kita harus biarkan itu berlalu karena memang sukar banget keluar dari adiksi. Dia harus sampai pada satu saat menoleh ke belakang dan mengambil 2 cups ini, karena cups 3 ini memberi dia adiksi. Ya, ini katakanlah 2 cups ini susu, 3 cups ini adalah cups yang membuat dia adiksi. Oke. Jadi kalau kita lihat situasinya hari ini, numbness ya, rasanya aduh kangen banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu contoh yang paling gampang. Kangen sama suntikan misalnya ya. Saya ngomong adiksi. Kemudian challenge-nya adalah kita tidak disiplin. Kita tidak disiplin, kita kembali ke situasi yang tadinya kita udah komit ke diri sendiri untuk tidak mendekati hal tersebut, tetapi kita tetap mendekati. Maka kita harus melewati hari ini dengan penuh susah payah, supaya kita bisa melepaskan, let go dari adiksi kita, supaya bisa melihat ke belakang dan kita bertahan pada situasi yang menang. Nine of Wands ini persis kan, dia adiksi, dia terluka sebenarnya, tapi dia bertahan untuk berada di sini karena dia akan bisa keluar dari adiksi nanti setelah Ten of Wands. Jadi semua masih dalam proses. Oke, kita akan ambil self love hari ini, reading 5 kartu. Oke. Iya. Ini situasinya love your shadows. Iya. Jadi kalau memang kita tahu bahwa kita tidak sempurna, kita masih punya rasa marah, kita masih punya keinginan yang tidak bisa kita bendung, kita sendiri nggak mampu mengendalikan, itu adalah bagian dari diri kita. Kita harus menerima itu sebagai satu bagian dari oneness dari diri kita. Love your shadows. Love yourself as you are. Doing so, you accept and work with the flaws in yourself and learn to accept others as they are. Jadi kita terima bahwa kalau kita tadi bicara mengenai adiksi, ya kita terima memang kita sedang adiksi, dan dengan kita menerima kita punya adiksi, kita belajar untuk keluar dari adiksi tersebut, karena challenge-nya adalah kita sukar banget untuk break free dari adiksi tersebut. Let go of your past action and the judgment of others. You can discard what no longer works for you. Jadi barangkali kalau kita adiksi dan kita bilang ke orang saya adiksi, itu sebenarnya membantu, karena orang tidak akan menggoda, orang yang sayang pada kita tidak akan menggoda kita untuk kembali pada adiksi tersebut. Solusinya adalah pass it on. Be the answer to someone else's prayer. Sometimes helping others is the quickest way to help yourself.
ya. Jadi ini buat teman-teman yang tidak mengalami adiksi tapi pada hari ini mungkin melihat ada orang adiksi sedang sakau, maka bantulah dia. Atau kadang-kadang kita banyak melihat film ya. Saya acuannya kadang-kadang film karena itu kan diambil dari real life ya. Bahwa kadang-kadang ketika kita punya adiksi, kita hidupnya kacau balau, ketika kita menemukan jalan untuk membantu orang lain, sebenarnya yang terbantu itu bukan orang lain tetapi diri kita sendiri. Kita membantu orang lain memberi kita satu struktur untuk menjadi lebih kuat daripada masalah kita, dan kita bisa menggunakan kekuatan itu untuk yaitu tadi keluar dari masalah karena kita punya tanggung jawab kepada orang lain. Maka kita berusaha untuk menguatkan diri dengan cara keluar dari adiksi tersebut supaya kita menjadi available membantu orang lain. Advice-nya adalah co-create. Jadi memang yang namanya adiksi tidak pernah bisa keluar sendiri, selalu butuh orang. Working with others creates new possibility. All relationship leads to growth. Share the energy and experience. Jadi selama kita masih dalam kondisi yang toksik, tidak ada hubungan yang bisa tumbuh. Hubungan yang bisa menjadikan hubungan itu bermanfaat dan punya makna, tidak hanya superficial. Jadi advice-nya adalah membuat hubungan yang bermakna, saling memberi, sehingga outcome-nya adalah forgive and release. Outcome-nya adalah forgive, memaafkan. Apa yang sudah berlalu itu sudah lewat. Jadi kalau kita masih terus memikirkan, kita tidak akan keluar dari situasi yang gelap tersebut. Begitu kita bisa memaafkan, kita bisa melepaskan semua ya tadi hal-hal yang gelap di badan kita, walaupun di awal kita menganggap itu sebagai satu dari diri kita. Love your shadow tadi menunjukkan bahwa nomor satu kita embrace dulu situasi negatif tersebut. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, embrace, menerima, menjadikan sebagai bagian dari kita yang utuh. Begitu sudah menjadi bagian dari kita yang utuh, kemudian kita healing melalui forgiveness kepada diri sendiri, dan kita menerima sebagai bagian dari diri kita, lalu perlahan-lahan kita bisa melepaskan. Itu adalah proses healing yang mendalam. Wow, teman-teman, sorry kalau ternyata bacaan ini saya juga tidak merencanakan sampai pada pembahasan yang begitu dalam dan teknis terhadap adiksi. I didn't plan that. Tapi karena ini sudah keluar dan saya tidak ingin membuat yang baru karena saya yakin bahwa informasi ini yang ingin disampaikan kepada teman-teman hari ini. Please take it kalau resonate, mudah-mudahan membantu menambah informasi. Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.